Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Setiawan dari kelas 1B Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat. Yang pertama, hakikat sholat. Ibnu Qayyim rahmatullah menguraikan hakikat sholat. Tidak dapat diragukan bahwa sholat merupakan perkara yang sangat mengembirakan hati bagi orang-orang yang mencintainya dan merupakan kenikmatan ruh bagi orang-orang yang mengesahkan Allah. Puncak parameter keadaan orang-orang yang meniti jalan menuju kepada Allah. Salat merupakan rahmat Allah yang dianugerahkan kepada hambanya. Allah memberikan petunjuk kepada mereka untuk bisa melaksanakannya dan memperkenalkannya sebagai rahmat bagi mereka dan kehormatan bagi mereka, supaya dengan salat tersebut mereka memperoleh kemuliaan darinya dan keberuntungan karena dekat dengannya. Allah tidak membutuhkan mereka dalam pelaksanaan sholat, namun justru hakikatnya sholat tersebut merupakan anugerah dan karunia Allah untuk mereka. Dengan sholat, hati seorang hamba dan seluruh anggota tubuh beribadah dalam sholat. Allah menjadikan bagian anugerah untuk hati lebih sempurna dan lebih besar, yaitu berupa hati bisa menghadapi kepada Rabb ya Subhanahu, bergembira dan merasakan kelezatan berdekatan dengannya, merasakan nikmat dan mencintainya, riang gembira menghadap kepadanya, tidak berpaling kepada selainnya saat beribadah atau salat, serta menyempurnakan hak-hak peribadatan kepadanya sehingga ibadahnya sesuai dengan apa yang dia ridhoi. Husnud Shalah Ibnu Qayyim. Kelainan hati di antara salat satu dengan salat yang lain. Ibnu Qayyim rahmatullah menjelaskan tentang hal ini. Dalam salat 5 waktu di antara 2 salat pada diri seorang hamba bisa saja terjadi kelainan, kegersangan, kekerasan dan berpalingan hati, kegelinciran serta kesalahan-kesalahan, hingga hal ini menunjukkan hati dari Rabb-nya menyingkirkan dari kedekatannya. Lalu jadilah sebuah hati yang terasing dari perdebatan kepadanya. Arwah Shalah Ibnu Qayyim memperbarui panggilan sholat. Ibnu Qayyim rahmatullah pun juga menjelaskan hikmah diulang-ulangnya panggilan sholat sehari semalam 5 kali. Beliau bertutur, tak kala kekeringan kelalaian hati senantiasa mengancam waktu ke waktu dan kegersangan jiwa datang silih berganti, maka panggilan untuk menghindari hidangan hati sholat selalu diperbarui dari waktu ke waktu sebagai rahmat dari Allah bagi hati itu, sehingga ia senantiasa memohon siraman hujan yang bermanfaat kepada zat yang di tangannya ada hujan yang mengguyur hati tersebut. Ia memohon hujan rahmatnya agar tidak kering, yang diharapkan bisa menumbuhkan rumputan dan perbuahan keimanan dan agar keterputusan materi pertumbuhan keimanan. Mengapa Allah mewajibkan sholat? Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang Maha tahu akan segala apa yang ada di bumi, sehingga setiap apapun yang diperintahkan dan dilarang olehnya benar-benar menunjukkan kasih sayang dan cinta kepada setiap makhluk di muka bumi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 2, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya menjalankan ibadah yang satu ini. Bahkan Allah mengancam manusia yang lalai dan mengerjakan sholat dengan ancaman yang keras dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Allah memerintahkan untuk sholat sebagai pembeda antara yang mukmin dan yang kafir. Selain itu, salat juga ibadah yang berbuat kita lebih dekat dengan Allah. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, kedekatan semua hamba kepadaku seperti yang aku fardukan atau wajibkan padanya, dan tidak berhenti-henti seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunat sehingga aku mencintainya, maka aku menjadi telinga yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi mata yang ia pergunakan untuk melihat. Jika ia meminta padaku, sungguh aku memberikannya, dan bila ia berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya.
Menurut peneliti Dr. Alexis Carrel, seorang pemenang Nobel dalam bidang kedokteran, memberikan pernyataan sebagai berikut. Salat, muncul aktivitas pada perangkat tubuh dan anggota tubuh, bahkan sebagai sumber aktivitas terbesar yang dikenal sampai saat ini. Berikut ini akan dipaparkan beberapa rahasia dari berbagai gerakan salat dan aktivitas sirkulasi dalam urat. Qiyam, berdiri merupakan gerakan pertama dalam sholat. Dalam posisi ini, seorang berdiri tegak namun rileks, kaki mengangkat selebar jarak antara dua bahu tubuh. Tangan kanan memegang tangan kiri. Posisi ini sebagai awal pembukaan diri. Ruku, posisi ini menempatkan jantung berada dalam satu garis horizontal dengan pertumbuhan darah tulang besar sebagai ganti, dan letak asalnya yaitu dalam posisi lebih tinggi dari pembuluh darah tulang tersebut. Posisi ini memudahkan aliran darah untuk kembali ke jantung karena mengaruh aktivitas penarikan oleh urat-urat jantung, sehingga jantung lebih leluasa menarik darah tanpa rintangan gaya gravitasi bumi. Gerakan ini juga meningkatkan kemampuan pemompa dari urat-urat dalam perut untuk mengalirkan darahnya menuju jantung dengan kuat maksimal oleh penguratan dinding perut. Tujuan dan fungsi sholat. Tujuan sholat: melaksanakan kewajiban kepada sang khalif sebagai seorang muslim yang baik, sebagai tanda kepatuhan umat muslim kepada sang khalif, sebagai pembeda antara muslim dan non-muslim. Fungsi sholat: menurut kesehatan, sholat mampu menyembuhkan rematik berdasarkan saran dari dokter. Ini maka akan ada solusi terbaik untuk menghindari rematik sejak dini, kecuali dengan melaksanakan sholat 5 waktu secara konsisten. Karena gerakan sholat adalah jenis gerakan terbaik mampu mengembalikan fungsi otot dengan baik. Manfaat sholat untuk kelancaran sistem peredaran darah dan terapi penyakit jantung. Kajian kedokteran mengungkapkan bahwa gerakan ruku dan sujud dalam waktu yang lama mampu menstabilkan detak jantung, sehingga peredaran darah berjalan lancar serta meminimalisir tekanan darah tinggi secara akur di kepala. Sholat merupakan gerakan olahraga terbaik secara medis. Dengan disiplin melakukan sholat setiap waktu plus sholat malam berdasarkan pada perubahan pada gerakan otot, dan hal ini mampu membangkitkan semangat baru pada tubuh, mengikis timbun lemak di sekitar perut dan paha, dan memperlambat efek-efek penuaan pada tubuh. Secara umum, sholat mengingatkan kita kepada Allah, menghidupkan rasa takut kepada Allah, menyuburkan pokok-pokok dan asas tauhid, tali penghubung yang menghubungkan hamba dengan Allah Khaliknya, mendidik dan melatih kita menjadi orang yang tenang, dapat menghadapi segala kesusahan dalam hati, menghilangkan tabiat loba, tidak takut kemiskinan dan kepapanan karena banyak mengeluarkan harta di jalan Allah, menghasilkan ketetapan pendirian, mengekalkan kita mengerjakan kebijakan, memelihara aturan-aturan dan disiplin, menjaga penghalang untuk mengerjakan kemungkaran dan keburukan, menyebabkan kita berani meninggalkan maksiat dan tidak berani meninggalkan taat. Akhlak dalam salat. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah diri perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingatkan Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat di atas begitu eksplisit menjelaskan adanya keterkaitan antara salat dan perilaku yang ditunjukkan oleh seorang muslim. Pengaruh salat memang tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk menganalisis dan menghukumi kepribadian semua orang, tetapi paling tidak dan dalam ayat ini adalah menjelaskan sikap seorang manusia dari sudut pandang karakter dan watak atau tabiat yang dibawanya.
Salat itu membersihkan jiwa, menyucikan, mengondisikan seorang hamba untuk menunjat kepada Allah di dunia dan taqarrub dengannya di akhirat. Jabir An-Jazair. Salat sebagai salah satu bagian penting ibadah dalam Islam, sebagaimana bangun ibadah yang lain juga memiliki banyak keistimewaan. Ia tidak hanya memiliki hikmah spesifik dalam setiap pergerakan dan rukunnya, namun secara umum salat juga memiliki pengaruh drastis dalam perkembangan kepribadian seorang muslim. Tentu saja hal itu tidak serta-merta dan langsung kita dapatkan dengan instan dalam pelaksanaan salat. Manfaatnya tanpa terasa dan secara gradual akan masuk dalam diri muslim yang taat melaksanakannya. Hikmah salat. Hikmah ibadah salat sangat besar bagi kehidupan umat Islam, baik dari segi kehidupan pribadi maupun masyarakat. Pelaksanaan salat itu sendiri telah menunjukkan adanya rasa kepatuhan diri seorang terhadap Khaliknya, serta menunjukkan ada rasa syukur terhadap segala apa yang dianugerahkan Allah, sehingga seorang hamba berhadapan dengan Tuhannya untuk menyampaikan segala puji-puji yang maha agung. Abu Alama Maududi menjelaskan bahwa hikmah ibadah salat tersebut diantaranya: pertama, kesadaran kedudukan sebagai budak. Yang kedua, rasa berkewajiban. Ketiga, latihan kepatuhan. 4. Menimbulkan rasa kepatuhan kepada Allah. Kelima, kesadaran akan hukum Allah. Keenam, praktek kebersamaan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa melalui ibadah sholat tersebut akan menumbuhkan sifat rendah hati, karena menyadari bahwa manusia diciptakan untuk menghambakan diri kepada Allah dengan kewajiban menghambakan diri dan mematuhi kepada hukum-hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ibadah salat itu dilaksanakan secara berjamaah, maka akan membawa dampak positif bagi pembinaan persatuan dan kesatuan antara umat Islam itu sendiri, serta menumbuhkan rasa kebersamaan di berbagai bidang. Makna spiritual salat. Menyelami hakikat sujud. Sayyidina Ali pernah ditanya tentang makna sujud pertama. Ia menjawab, itu artinya Allahumma innaka minha khalaqtana. Ya Allah, sesungguhnya Engkau menciptakan kami dari tanah. Makna bangkit dari sujud ialah wa minha akhrajtana, dan daripadanya Engkau mengeluarkan kami. Makna sujud kedua ialah wa ilaina tu iduna, dan kepadanya Engkau akan mengembalikan kami. Bangkit dari sujud kedua makna wa minha tahruzna tarana ukra, dan daripadanya Engkau akan membangkitkan kami. Sayyidina Ali mengingatkan kita filosofi dua sujud. Untuk pertama, mengingatkan kita bahwa manusia berasal dari tanah. Dari tanah ia diciptakan dan tumbuh menjadi makhluk hidup yang memberi kepercayaan sebagai khalifah di bumi dengan segala aktivitasnya. Meski demikian, setiap manusia mempunyai ajal, dan pada akhirnya juga ia kembali ke tanah, masuk ke liang lahat dan kembali menjadi tanah. Bangkit dari sujud mempunyai makna eschatologis. Ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Oleh sebab itu, sudah menjadi suatu kewajiban untuk mengingatkan mereka tentang ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Bentuk-bentuk ancaman tersebut diantaranya adalah azab neraka, sakar. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.